Halo teman-teman semua, pernah gak sih kalian lagi asik scroll TikTok, Instagram, tiba-tiba malah nemu komentar pedas yang bikin sakit hati, atau konten yang gak sengaja bikin kita ngerasa negatif? Nah, fenomena ini bukan hal baru, tapi seringkali kita anggap biasa. Padahal media sosial itu adalah cerminan akhlak kita di dunia nyata. Nah, kelompok kami baru saja melakukan survei kecil-kecilan melalui Google Form yang disebarkan kepada teman-teman kita di tingkat SMP. Dari total 35 responden yang masuk, hasilnya menarik untuk kita bahas. Nah, yang pertama, sebagian teman-teman kita mengaku sering melihat komentar kasar atau menghina. Ini artinya ruang digital mereka itu lagi nggak sehat ya, karena tuh banyak ujaran kebencian. Nah, yang kedua, konten tidak pantas seperti kekerasan atau kata-kata kasar juga masih sangat mudah ditemui di timeline mereka. Nah, yang ketiga, tapi kabar baiknya sebagian besar sudah punya kesadaran ya untuk tidak ikut menyebarluaskan berita yang belum jelas kebenarannya. Nah, artinya teman-teman kita sebenarnya sudah berusaha untuk kritis terhadap informasi. Pertanyaannya, gimana sih cara kita tetap positif di tengah gempuran konten negatif tadi? Jawabannya adalah melalui mujahadaan nafs. Secara bahasa, ini artinya perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Di dunia digital, mujahadaan nafs bukan berarti kita harus hapus semua akun medsos. Tapi bagaimana kita berjuang mengendalikan diri sendiri agar tidak terpancing emosi, tidak boros waktu, dan tetap menjaga akhlak. Jadi, pengendalian jempol itu adalah bentuk ibadah. Nah, untuk tahu gimana langkah praktis ngatur waktu dan menjaga lisan biar nggak gampang meledak di kolom komentar, yuk dengerin penjelasan dari teman-teman aku berikutnya. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Dari survei yang kami lakukan, ternyata banyak sekali siswa yang sering melihat atau bahkan ikut terlibat dalam komentar kasar di media sosial. Ini bukan hal sepele. Komentar kasar bisa melukai perasaan orang lain secara nyata, memicu cyberbullying yang berkepanjangan, menciptakan lingkungan digital yang tidak aman, berdampak buruk pada kesehatan mental korban, dan yang sering gak bisa disadari, komentar yang kamu anggap bercanda itu bisa terasa sangat menyakitkan bagi orang lain. Ya solusinya, nah ingat satu prinsip sederhana ini. Kalau kamu nggak bisa bilang yang baik, lebih baik kamu diam. Sebelum kirim komentar, tanya dulu nih ke diri sendiri. Ada 3 hal yang harus kamu terapin. Yang pertama, apakah ini jujur? Yang kedua, apakah ini perlu? Yang ketiga, apakah ini baik atau tidak menyakiti orang lain? Kalau kamu lihat komentar kasar orang lain, kamu juga bisa ambil peran. Yang pertama, jangan ikut-ikutan like atau reply komentar kasar. Yang kedua, laporkan komentar tersebut ke platform. Yang ketiga, support korban dengan komentar positif. Dunia digital adalah cerminan kita. Kalau kita mau lingkungan online yang aman dan nyaman, mulai dari diri kita sendiri dulu. Yuk, jadilah netizen yang positif ya. Menyebarkan berita hoax atau yang belum terverifikasi. Kalian pernah gak sih dapat pesan berantai di WhatsApp atau postingan mengejutkan di media sosial? Terus habis itu kamu forward ke grup keluarga, grup kamu share ke story kamu. Stop ya, kamu yakin itu berita beneran? Dari hasil survei, banyak ditemukan bahwa siswa jarang atau bahkan tidak pernah mengecek sebelum penyebaran informasinya. Itu artinya, tanpa disadari, banyak yang ikut menyebarkan hoax. Dampaknya sangat serius, bisa menimbulkan kepanikan masyarakat, bahkan bisa terkena UU ITE, memperkeruh situasi politik dan sosial, membuat orang kehilangan kepercayaan satu sama lain. Hey, satu share dari kamu bisa dibaca ratusan orang. Bayangin kalau itu informasinya salah.
Aku punya solusinya, yaitu sharing sebelum di-sharing. Saring, sumber, akurat, referensi, isi, nuansa, dan gunakan cek fakta. S-aring dulu, baru sharing. Nah, kita sudah bahas 3 hal penting hari ini berdasarkan hasil serta nyata dari ketiga teman saya tadi. Yang pertama, soal komentar kasar yang sering terjadi di sekitar kita. Kedua, soal konten tidak pantas yang kadang-kadang muncul di feed kita. Dan yang ketiga, soal kebiasaan share informasi tanpa dicek dulu. Nah, teman-teman, ini bukan sekedar judgment. Ini adalah cermin supaya kita bisa tumbuh jadi pengguna digital yang lebih bijak. Kira-kira, apa yang bisa kita pelajari bersama? Tenang, dari temuan utama survei yang tadi sudah kita pelajari, kita dengar dan kita bahas, kita punya pesan kunci yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermedsos. Teman-teman, kata-kata punya kekuatan. Komentar kasar bukan sekedar tulisan di layar. Ia bisa melukai perasaan nyata seseorang. Dunia digital itu bukan tanpa aturan. Apa yang kamu tulis online mencerminkan siapa kamu di dunia nyata. Jadilah orang yang sama baiknya, baik online maupun offline. Dan kamu pengendali layarmu. Konten yang kamu konsumsi membentuk cara pandangmu tentang dunia. Kamu bukan penonton pasif. Kamu punya kendali penuh untuk memilih, memfilter, dan melaporkan apa yang tidak layak. Gunakan teknologi dengan sadar, bukan hanya sekedar ikut arus ya. Dan yang ketiga, satu share bisa ubah segalanya. Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi bisa masuk reputasi, memicu kepanikan, bahkan berujung masalah hukum. Ingat selalu, saring dulu, baru sharing. Jadi sumber informasi yang terpercaya jauh lebih berharga dari sekedar jadi yang pertama share. Jadi, kita semua punya peran masalah-masalah ini, bukan hanya masalah individu. Ini adalah tanggung jawab bersama sebagai komunitas digital. Ketika kamu memilih untuk bersikap positif, menolak hoax, dan menjaga etika online, itu artinya kamu sedang membangun internet yang lebih baik untuk semua orang. Setiap hari kita membuat pilihan digital. Mau komentar apa, mau nonton apa, mau share apa. Itu semua adalah pilihan-pilihan kecil. Ternyata pilihan-pilihan kecil itu dampaknya tidak kecil, teman-teman. Bayangkan, kalau 1.000 siswa di sekolah ini memilih untuk tidak mengirim komentar kasar, aktif melaporkan konten tidak pantas, cek fakta sebelum forward berita. Dunia digital di sekitar kita pasti akan berubah. Yuk, dimulai dari sini, dari kita sendiri. Jadi, pesan terakhir dari kami, jadilah generasi yang tidak hanya melek teknologi, tapi juga bijak menggunakannya. Karena di era digital ini, karakter kamu ditentukan bukan hanya dari apa yang kamu post, tapi juga dari apa yang kamu pilih untuk tidak kamu post. Terima kasih sudah menyimak. Kalau konten ini bermanfaat, yuk share ke teman-temanmu. Tapi tenang, ini sudah pasti valid. Sampai jumpa, dan tetap jadi netizen yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.